Halo sobat-sobatku, kembali lagi di channel Ali Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Liga Finlandia, mempertemukan Latvia versus Jeps. Dan untuk pertandingan kedua, mempertemukan TPS versus Ekanas. Dan untuk pertandingan ketiga, masih saja dari Liga Finlandia, antara Ziskasla versus Jespori. Dan untuk pertandingan yang terakhir, di sini kita akan membahas dari Liga Islandia, antara Valur versus Frem. Oke sobat-sobatku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk untuk pertandingan yang pertama. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Latvia versus Jeps. Di pertandingan pertama ini, dari statistik 5 pertandingan terakhir mereka, Latvia mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Jeps mendapatkan 3 kali hasil seri, 2 kali kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat head to head kedua tim. Sepertinya di sini Latvia mendapatkan 4 kali kemenangan, 1 kali hasil seri. Dan untuk Jeps sendiri, dalam 5 pertandingan head to head kedua tim, belum pernah sekalipun mendapatkan kemenangan daripada Latvia. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita menuju ke klasmen sementara kedua tim. Untuk klasmen sementara kedua tim, sepertinya Latvia menduduki peringkat 4 dari 7 pertandingan mendapatkan 14 poin. Sedangkan Jeps menduduki peringkat 8 dari 7 pertandingan dan mendapatkan 6 poin saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini untuk full time handicapnya, para bandot hanya menyediakan di 1 dan di 1 seperempat saja. Dan untuk over undernya, para bandot hanya menyediakan di over 3 dan di over 3 seperempat. Oke sobat-sobatku, menurut prediksi saya di sini, sepertinya Latvia diunggulkan. Kenapa Latvia lebih diunggulkan? Dari statistik 5 pertandingan terakhir saja, Latvia mendapatkan kemenangan yang lebih banyak daripada Jeps. Dan untuk head to headnya, begitu juga, Latvia lebih diunggulkan. Latvia mendapatkan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali berbagi poin. Dari segi peringkat saja, Latvia juga lebih diunggulkan. Menurut saya di sini, sobat-sobat boleh mengambil di handicap 1. Sebab untuk Latvia, dengan prediksi saya di sini skornya akan jatuh di 3-1. Untuk over undernya, sobat-sobat juga boleh mengambil di over 3. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk untuk match yang kedua. Untuk match yang kedua, mempertemukan TPS versus Ekanas. Dari 5 pertandingan terakhir kedua tim, di sini TPS mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Dan untuk Ekanas mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat head to head kedua tim. Dari head to head kedua tim, sepertinya TPS lebih diunggulkan. TPS mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan Ekanas hanya mendapatkan 1 kali kemenangan saja, dan 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat klasmen sementara kedua tim. Di sini TPS menduduki peringkat 1 dari 7 pertandingan mendapatkan 16 poin. Dan untuk Ekanas menduduki peringkat 3 dari 7 pertandingan mendapatkan 16 poin juga. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya, para bandot hanya menyediakan di handicap seperempat dan di
Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke full time handicap yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot hanya menyediakan di pur 1/4 saja. Dan untuk over undernya para bandot hanya menyediakan di over 3 saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat statistiknya. Oke sobat-sobatku, sepertinya TPS lebih diunggulkan. Selain TPS bermain sebagai laga kandang, di sini TPS juga menduduki peringkat 1. Walaupun Ekenas menduduki peringkat yang ketiga dan mendapatkan poin yang sama, tetapi TPS lebih diunggulkan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot hanya menyediakan di 1/4 saja. Dan untuk overnya para bandot hanya menyediakan di over 3 saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita membahas pertandingan kedua tim. Di sini TPS hanya 2 kali mendapatkan kemenangan dan Ekenas mendapatkan kemenangan 3 kali. Tetapi TPS di head to headnya lebih sering mendapatkan kemenangan daripada Ekenas. Dari segi klasemen saja, TPS menduduki peringkat 1 dan Ekenas menduduki peringkat yang ketiga. Walaupun mereka memiliki poin yang sama, yaitu 16 poin, tetapi TPS lebih diunggulkan. Mengapa TPS lebih diunggulkan? Karena TPS dalam laga ini bermain sebagai laga kandang dan Ekenas sebagai tim tamu. Oke sobat-sobatku, di sini menurut saya skor akan jatuh di angka 2-1. Di sini sobat-sobatku boleh mengambil di handicapnya. Dan di overnya sobat-sobat, di sini para bandot hanya menyediakan di over 3 saja. Oke sobat-sobatku, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke match yang ketiga. Oke, di sini kita masuk ke match yang ketiga, mempertemukan Valur versus Fram. Dari 5 pertandingan terakhir kedua tim, di sini Valur mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Fram mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke head to head kedua tim. Di sini Valur dan begitu juga Fram di laga ini sepertinya Valur mendapatkan 2 kali kemenangan dan juga Fram mendapatkan 2 kali kemenangan. Dan dalam 5 pertandingan terakhir ini hanya 1 kali berbagi poin. Dan untuk klasemen sementara kedua tim, di sini Valur menduduki peringkat yang keempat. Dari 9 pertandingan mendapatkan 15 poin. Dan untuk Fram menduduki peringkat yang ke-8. Dari 9 pertandingan Fram mendapatkan 12 poin saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Dari angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot hanya menyediakan di full time handicapnya hanya di 1/4 saja. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di angka 3,5. Oke sobat-sobatku, kita langsung membahas pertandingan kedua tim. Di sini Valur mendapatkan kemenangan yang lebih banyak daripada Fram di 5 pertandingan yang terakhir. Dan untuk head to head kedua tim, di sini Valur mendapatkan 2 kali kemenangan dan begitu juga Fram mendapatkan 2 kali kemenangan. Hanya 1 kali mereka berbagi poin. Menurut saya di laga ini sepertinya Valur masih lebih diunggulkan. Mengapa? Karena Valur berada di peringkat 4 dan Fram menduduki peringkat yang ke-8. Dan juga Valur dalam pertandingan ini berada di laga kandang. Oke sobat-sobatku, menurut prediksi saya di sini skornya akan jatuh di angka 3-1. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang keempat. Dari 5 pertandingan terakhir kedua tim, JJK mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan.
Dan untuk Jespori mendapatkan 5 kali kemenangan dari 5 kali pertandingan. Dan untuk head to head kedua tim, JJK mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Jespori mendapatkan 2 kali hasil seri, 2 kali kekalahan, dan hanya 1 kali kemenangan saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita menuju klasmen kedua tim. Pada klasmen kedua tim ini, sepertinya JJK menduduki peringkat yang ke-6 dari 7 pertandingan, hanya mendapatkan 10 poin saja. Dan untuk Jespori menduduki peringkat yang ke-7 dari 7 pertandingan, mendapatkan 10 poin saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di full time 1/4 saja. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 3. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita membahas kedua tim ini. Di sini menurut feeling dan prediksi saya, skor ini akan jatuh di angka 1-3. Walaupun dalam head to head kedua tim, JJK lebih sering mendapatkan kemenangan daripada Jespori, tetapi dari 5 pertandingan yang terakhir, Jespori mendapatkan 5 kali kemenangan. Dan klasmen sementara, Jespori hanya berada di peringkat yang ke-7, tetapi memiliki poin yang sama dengan JJK. Menurut feeling saya ya, sobat-sobatku, sobat-sobat boleh mengambil di handicapnya atau di overnya. Kenapa? Karena Jespori akan mempertahankan rekor kemenangan mereka. Di sini saya menyarankan sobat-sobatku boleh mengambil Jespori ya. Oke lah sobat-sobatku, sampai di sini saja prediksi dari sang ahli bola. Di sini saya menyarankan sobat-sobatku dari 4 pertandingan yang saya bahas. Dan sobat-sobatku juga boleh memakai prediksi sobat-sobatku sendiri ya. Tetapi di sini saya menyarankan prediksi saya ya sobat-sobatku. Sampai di sini ya sobat-sobatku, saya ucapkan salam dari sang ahli bola. Semoga kalian semua sehat-sehat sobat-sobat dan dipanjangkan rezekinya. Amin. Terima kasih sobat-sobatku.